kami datang ke Polda dan barusan aja selesai membuat laporan untuk Adinda Lesti. Undang-Undang Hak Cipta, ancaman hukumannya 10 tahun penjara, denda 4M. Kalau sampai sekarang ini kita ada di sini juga tidak ada tanggapan dari timnya Lesti, saya bingung aneh. Kabar mengejutkan datang dari penyanyi mega bintang dangdut Lesti Kejora yang baru saja dilaporkan perwakilan dari Yoni Dores dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pembajakan lagu yang kerap dinyanyikannya tanpa seizin penciptanya. Atas laporan tersebut, istri Rizky Bilar itu terancam penjara 10 tahun dan denda 4 miliar rupiah. Asisten Yoni Dores, Pepi, ditemani tim kuasa hukumnya, Ilham dan Endang, menuding Lesti mengcover lagu dangdut yang tidak seharusnya dinyanyikan. Tidak sekali, namun sudah berulang kali, tepatnya sejak 2017 lalu. Dan yang membuat kesal perwakilan Yoni Dores, Lesti tidak pernah sekalipun menjalin komunikasi dengan Yoni Dores selaku pencipta lagu. Dan berikut pernyataan perwakilan Yoni Dores dan kuasa hukumnya usai resmi melaporkan Lesti Kejora di Polda Metro Jaya. Hari ini kami dari tim Hammer Law Firm datang ke Polda dan barusan aja selesai membuat laporan untuk Adinda Lesti. Lesti Kejora, Lestiani ya, namanya Lestiani. Yang mana kami coba untuk mengirimkan somasi sebanyak 2 kali, cuman tidak ada tanggapan. Ya kami kasih ruang waktu udah sebulan, ya akhirnya kami bikin laporan polisi. Inilah bentuk laporan yang kami dan sudah diterima di Polda, pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan denda 4M. Cukup bukti menurutnya dan saksinya ada. Bukti ada. Alhamdulillah tadi sudah diterima laporannya ya. Dalam pelanggaran hak cipta itu ada yang namanya performance right, ada namanya mechanical right. Jadi kalau yang Mbak tanyakan tadi itu maksudnya performance right. Sekarang kita lagi fokus untuk cover lagunya. Jadi kita ambil mechanical right-nya, yang mana itu ada masuk delik pidananya. Kalau performance right itu masalah royalti, mungkin dia bisa udah ngasih ke LMKN atau paling kita untuk membuktikannya mungkin kita ke PKPU, pengadilan niaga nanti. Kita sekarang fokus dulu mechanical right-nya. Cover ini seperti kan pembajakan. Jadi ada 2 tipe pelanggarannya, itu mechanical right dan performance right. Yang pasti kalau dari imaterialnya mungkin nggak terhitung karena kita dari data kita itu yang kita dapatin itu dari tahun 2017, mungkin dari yang kita tahu itu dari 2017 Lesti itu sudah membawakan lagu sampai sekarang, membawakan lagu klien kami tapi tidak pernah keluhan ke klien kami. Jangankan boro-boro hitung-hitungan royaltinya apanya, datang menemuin aja nggak pernah. Lagu dangdut berjudul Bagai Ranting Yang Kering menjadi salah satu lagu yang dipermasalahkan pihak Yoni Dores usai lagu ciptaannya di cover Lesti Kejora tanpa meminta izin terlebih dulu. Atas tindakan Lesti itulah pihak Yoni Dores melaporkannya ke Polda Metro Jaya setelah Lesti dianggap tidak mempunyai niat dan itikat baik untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Setelah ditunggu 2-3 bulan lamanya tidak ada kabar, maka jalur hukum pun ditempuh. Lantas, seperti apa duduk permasalahan yang sebenarnya? Dan alasan kuat apa yang membuat Yoni Dores merasa tidak dihargai sebagai pencipta lagu? Dan apa hubungannya pula dengan penyanyi senior Iis Dahlia hingga namanya ikut terbawa pada konflik tersebut?
Pak Yoni Dores itu adalah adik dari almarhum Pak Dedi Dores, gitu. Nah, lagu itu sebenarnya awalnya itu diciptakan untuk Ibu Iis Dahlia. Lagu itu bisa dinyanyikan sama Lesti, kemungkinan ya, mungkin waktu di acara salah satu stasiun TV yang saya nggak bisa sebutin namanya. Gitu, ternyata kita nggak tahu kenapa tiba-tiba kok dia buat cover. Dan kita lihat di YouTube, cover lagu itu Mbak Dewi bukan cuma satu ya. Lagunya saya sebutin aja ya, maaf ya. Lagunya Ibu Iis Dahlia yang cantik, yaitu Bagai Ranting Yang Kering. Terus juga ada lagu yang berjudul Cinta Bukanlah Kapal. Dan dia juga menyanyikan lagu Arjunanya Buaya dan Buaya Buntung. Kalau yang sekarang kita klaim adalah dia membuat cover tanpa seizin penciptanya. Karya orang kan juga harus dihargai kan gitu. Lesti itu kan saya lihat di YouTube tuh nyanyiin lagu itu tuh sudah bertahun-tahun dari tahun 2018. Masa sih nggak mau kenalan sama penciptanya? Sowan lah paling nggak datang dong ke rumahnya. Udah tahu kan kita sudah kasih yang namanya haki ya, hak cipta dari publishernya langsung, dan itu istilahnya cukup kuat ya dihukum. Dan publisher itu bertanggung jawab akan lagu-lagu tersebut. Ya kan di televisi aja tuh, televisi kalau tanpa izin nggak boleh, apalagi penyanyi. Awalnya memang itu dipopulerkan oleh Teh Iis Dahlia. Dan memang ada kontraknya memang sama Iis Dahlia, bukan sama Lesti. Jadi kalau memang Lesti mau menyanyikan harusnya dia ada kontrak atau agreement dengan publisher dan penciptanya. Teh Iis memang sudah yang mempopulerkannya itu 10 tahun yang lalu. Kita ada haki dari publisher. Ini hak ciptanya dari publisher langsung. Siapapun juga, entah penyanyi, entah televisi, tanpa seizin dari publisher atau penciptanya langsung, di sini sudah tertera. Bagi pihak Yoni Dores, jalur hukum merupakan upaya terakhir yang ia tempuh setelah sebelumnya sudah melayangkan surat somasi 2 kali kepada Lesti. Tidak hanya somasi, ajakan untuk bertemu dan menyelesaikannya secara kekeluargaan juga tidak berhasil, lantaran Lesti tidak menerima pihak Yoni Dores bertemu. Dan atas sikap dingin Lesti itulah pihak Yoni Dores hanya termangu di depan gerbang pintu saat datang bertamu. Lantas apa jawaban Lesti ketika itu? Dan apa yang membuat Lesti enggan menemui pihak Yoni Dores saat berkunjung ke rumahnya? Harapan kami seperti itu. Dengan mengirim, kami layangkan somasi 2 kali, dapat tanggapan sekali, yang mana tanggapan dari somasi yang kami dapat itu bahwasanya kami itu dikatakan salah alamat. Harusnya kita mensomasi ke legal mereka, ke manajemen mereka, sementara kita nggak kenal manajemen mereka. Jadi yang kita tahu itu yang menyanyikan lagu itu kan Lesti. Jadi yang kita tahunya itu Lesti. Jadi yang kita somasi dan yang kita tegur itu Lesti. Yang kita tunggu untuk menghubungi kita untuk Itikat baiknya itu Lesti. Dari Lesti. Kami ngasih somasi 2 kali, bermain ke sana berkunjung 3 kali. Cuman kami sampai pagar nggak bisa masuk. Nggak disambut. Cuman disambut sama mungkin karyawan dia kah atau pembantu dia kah. Cuman di pintu pagar. Makanya Mbak Lesti Kejora, mohon maaf, Pak Yoni Dores sebenarnya mau ketemu Mbak Lesti, mau ngobrol baik-baik aja, kita kan silaturahmi. Namanya penyanyi harus kenal sama pencipta, karena kan penyanyi sama pencipta tuh adik kakak, ibaratnya satu ibaratnya kayak ibu bapak, anak emak, itu kita jadi satu. Jadi kalau penyanyi nggak kenal sama penciptanya, aneh saya. Sama aja kayak saya nih, misalkan maaf ya Mbak, ini baju orang, terus pengen kita pakai aja tanpa izin, apa kalau bukan dibilang maling. Lama-lama kan jadi kita pihak keluarga jadi kesel ya, tidak ada tanggapan. Itu yang saya bilang, ini bukannya kacang lupa kulit, parah gitu loh. Jadi kalau sampai sekarang ini kita ada di sini juga tidak ada tanggapan dari timnya Lesti, saya bingung, aneh. Sebelum melaporkan Lesti Kejora, pihak Yoni Dores sudah meminta saran pada penyanyi senior seperti Inul Daratista dan penyanyi original Iis Dahlia atas lagu-lagu ciptaan Yoni Dores. Meski sempat diminta untuk menahan diri, pihak Yoni Dores memilih melanjutkan niatnya untuk melaporkan penyanyi dengan 2 anak itu lantaran tidak ada kejelasan dari yang bersangkutan.
kami coba ya ngomong ke Inul ya. Kami begini melaporkan aja. Oh, jangan Mas, kata dia. Ojo Mas. Ojo Mas, kata dia. Seharusnya nanti Lesti sendiri yang hubungin Teh Iis Dahlia. Kalau kami mencolek dan menegurnya ke Lestinya aja dulu. Lesti kan tinggal nanti harusnya kan, oh ya saya menyanyikan lagu ini karena mungkin ada perintah atau ada ACC atau memang dibolehkan oleh Teh Iis, ya saya mau dengar itu dari ucapan Lesti. Dia menyanyikan lagu tersebut, nih yang nyuruh siapa, yang mengizinkan siapa, itu. Kalau memang ternyata yang mengizinkan Teh Iis, ya klarifikasi nanti juga kan sama Teh Iis Dahlia. Kan Teh Iis Dahlia juga kan kenal Pak Yoni Dores. Usai melaporkan Lesti Kejora dengan pasal cukup berat yang ancamannya hingga 10 tahun penjara dan denda 4 miliar rupiah, pihak Yoni Dores mengaku tidak mempunyai dendam terhadap Lesti. Itu dilakukannya agar tidak ada kejadian berulang pada Lesti sendiri dan penyanyi lain yang selama ini dianggap tidak menghargai pencipta lagu. Dengan laporan yang sudah dibuatnya, mereka berharap Lesti mengerti dan segera mengambil tindakan, apakah akan melanjutkan secara hukum atau kekeluargaan. Dan berikut harapan pihak Yoni Dores pada Lesti Kejora yang dianggap kacang lupa kulitnya. Penyanyi mengabaikan peran pencipta lagunya. Nggak mengharapkan apa-apa kita, hanya itikat baik aja. Kalau saya sampai, mohon maaf jadi agak-agak gimana gitu ya, karena geramnya gini, kita udah 3 kali ya panggilan ke sana. Masa sih seorang Lesti Kejora yang kita adik kan orangnya baik ya, saya lihat di TV baik, banyak penggemarnya, suaranya bagus, istilahnya panutan lah seluruh masyarakat. Seharusnya kan lebih punya hati, apalagi suaminya Rizky Bilar. Kalau ingat aku kakak Fevi, kita kan dulu di Kalibata juga pernah kenal. Masa sih dia lupa? Kan gitu, kalau nggak kenal mungkin sama Rizky Bilar saya nggak bisa ngomong begini, kan gitu. Kok istilahnya nyuekin gitu loh Mbak, maaf saya kan orang nggak ngerti apa-apa ya, makanya minta tolong sama yang ngerti hukum aja lah, saya ikutin aja jalurnya. Sebenarnya nggak ada jahat sama orang, nggak ada dendam sama pribadi orang, nggak ada. Cuman ada hak klien kami istilahnya, datanglah, temuilah klien kami. Mungkin di situ ada yang bisa kita bicarakan bersama-sama, mungkin bisa jadi karena nggak ada keputusnya. Kenapa nggak ada putusnya? Mungkin dia dari tahun 2017 menyanyikan lagu itu, dan di tahun 2030 akan menyanyikan lagu itu juga. Kalau kita tidak buat somasi, iya kan? Coba, jadi kalau sampai 2030 kalau kita nggak lakukan yang begini, dia akan begitu dan tidak akan mengenal pencipta lagunya. Kita juga nggak ada unsur untuk masalah uang atau apa, enggak. Kita hanya ingin silaturahmi, pengen ketemu, ini maunya apa. Padahal mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya dia bisa gitu menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Buat Lesti Kejora, mudah-mudahan semua yang kami lakukan bisa dimengerti dan kami tidak berharap tidak ada Lesti-Lesti yang lain yang kejadian yang seperti ini. Betul. Gitulah. Kita berharap semuanya saling menghargai. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.